Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah online Akega ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sebentar akan memuji, memuliakan nama-Mu, meskipun kami ibadah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita tepuk Yesus ya, tepuk Yesus dulu ya. Yuk mari kita mulai tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kurang semangat Kak Budi. Yuk ulangi sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah Kak Budi, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah ya, kita sudah diciptakan mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki, dan semua anggota tubuh ini. Dan kita harus mempergunakan semua itu dengan baik dan benar. Nah, sekarang adik-adik, terutama kita harus mempergunakan mulut kita dengan baik. Ya, kita akan memulai pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi katanya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bagaimana kok caranya hati-hati menggunakan mulut? Ya, kita harus berkata Jujur. jujur pada siapa Kak Budi? Pada Tuhan Yesus, Ya, pada pada papa siapa? mama, Oke. pada teman-teman. Ya, Ya, kita harus berkata jujur. jujur. Karena orang yang jujur itu dikasih oleh Tuhan Yes, Yesus. amin. Ya, tapi kalau tidak jujur, Tuhan tidak suka pada orang yang tidak Ya, jujur. betul. Oleh sebab itu, kita mau menaikkan pujian Aku anak jujur. Haleluya. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman.
tidak, tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Ayo adik-adik katakan, aku mau jadi anak cucu, cucu pada Tuhan Yesus, cucu pada papa mama. Aku mau jadi anak cucu, cucu pada teman-teman, pada diriku sendiri. Ayo katakan, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi katakan, ayo. Aku mau jadi anak cucu, jadi anak cucu, cucu pada Tuhan Yesus, amin. cucu pada papa mama. Aku mau jadi anak cucu, Jadi anak cucu, cucu pada teman-teman, ya katakan. pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, biarlah itu senantiasa menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu kita menjadi anak yang jujur. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya adik-adik? Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Dialah pengharapan kita, dialah penolong kita. Biarlah mulut kita akan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Ayo kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
adik-adik, angkat pujian ini lebih lagi. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus sendiri akan memimpin kami. Urapi Kak Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Halo adik-adik semua, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan. Semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam bulan Mei ini masih tentang mulut. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana mulut kita memuliakan nama Tuhan, selalu memuji nama Tuhan. Nah, di minggu ini kita belajar apa ya temanya? Menjaga mulut. Wow, keren kan ya, menjaga mulut. Nah, ini dibilang gampang juga gampang, tapi dibilang susah juga susah. Nah, yuk adik-adik semua, siapkan hatimu, siapkan telingamu,
hidupmu, untuk mendengar firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan rindukan buat kita semua. Sebelumnya kita yuk mau baca, buka Alkitab kita, Amsal 13 ayat 3. Ya, sudah semua ya? Yuk baca Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, dan siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, sekali lagi ya, dengan suara yang keras katakan sama-sama bersama dengan Kak Esther, Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, luar biasa ya, firman Tuhan ini selalu mengajarkan yang terbaik buat kita. Loh, gimana sih kok harus menjaga mulut ya Kak? Karena mulut ini dari mulut ini bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, juga kata-kata yang tidak baik. Mosok sih Kak? Oh ya jelas ya, kata-kata yang baik ini otomatis berakibat apa? Kalau kita berkata baik pasti membuat damai. Oh, yang mendengar ini, oh damai, oh sukacita, oh seneng. Aduh kok enak banget ya, kata-katanya baik, kata-katanya bermakna, kata-katanya memberkati. Tapi kalau kata-kata yang buruk, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kasar, otomatis yang mendengar aja, ih kamu kok ngomongnya gitu sih, kok kata-katamu nggak enak ya, membuat apa? Kadang geram, ya ampun kok ngomongnya seperti itu sih. Terus kadang membuat apa? Sakit hati, aku kok dikatain kayak gitu sih, anak Tuhan kok ngomongnya begitu. Nah, bisa juga apa tadi? Kalau kita ngomong yang tidak baik, itu akan ditimpa kebinasaan. Orang kan, wah, iya aku dikatain gini ya, misalkan, dasar kamu jelek, hitam, kecil lagi. Oh iya emak aku hitam, kecil, jelek. Nah, kan kasihan, ya kan? Kita harus belajar berkata-kata yang baik. Tadi Kak Ning dan Kak Budi mengajak kita, hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa? Mungkin kamu nggak merasa, mosok aku ngomongnya nggak baik. Tapi orang yang mendengar, orang yang melihat perbuatan kita akan bisa menilai. Orang aja bisa menilai, apalagi Tuhan yang di surga. Juga tadi dikatakan bahwa kita harus belajar berkata jujur. Kalau bilang iya, ya bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Jangan gini, ayo kamu belajar, iya gitu. Tapi bukan iya. Nah, iya itu berarti nadanya iyanya tidak tulus, ya toh. Tapi kalau memang sebentar, bilang mendingan sebentar mah, nanti dulu, main ini dulu 5 menit lagi baru aku belajar, daripada iya, dasar, mesti gitu. Nah, lebih baik kita berkata jujur, iya di atas ya, tidak ya. Nah, Kak Esther punya gambar nih. Nah, adik-adik, coba kita mau koreksi diri kita masing-masing. Nah, siapa yang suka mulutnya begini nih? Nah, ting dung. Nah, siapa yang suka mulutnya maju 5 cm, 10 cm? Monyong ya toh? Ini tandanya apa? Mulut yang kayak gini. Kira-kira menurut kalian mulut yang gini nih anak-anak yang senang atau lagi sebel atau lagi marah? Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, lagi siapa yang kadang-kadang, ayo adik-adik, yang berekspresi seperti ini? 1, 2, 3, ting. Nah, siapa lagi kayak gini? Geram sekali. Wah, padahal anak ini sebenarnya ganteng ya. Tapi kalau mulutnya gini, pasti kalian bilang, itu pasti lagi marah, itu lagi sebel. Nah, juga ada yang kayak gini. Nah, ini kira-kira ini gimana ya? 1, 2,
Yes. Nah, ini yang selalu tersenyum. Dia tersenyum, ya, tulus. Kalau kita melihat gambar ini pasti kita lihat, oh iya ya, dia tulus. Dia apa adanya. Gak mungkin ketawa tapi punya ketawanya bagus seperti ini, terus punya hati yang jelek, gak mungkin kan ya. Tapi kalau seperti ini pasti kita lihat, lagi gak setuju sama apa yang dikatakan baik orang tua atau teman-teman, pasti seperti itu. Nah, kita mau belajar, wah, Kak Esther juga dulu juga gitu, atau mungkin sekarang juga masih gitu. Kalau udah ada hal yang gak setuju yang dikatakan orang, yang dikasih pendapat yang nggak setuju, mungkin kadang responnya pertama nah, tapi kadang bisa marah, ini anak, misalkan Brian, ayo mandi, nanti dulu lah, masih sabar, ya oke, tapi lihat lagi, 10 menit tidak mandi geram, wah, dah, ya kita harus memberikan respon yang baik. Mungkin seperti itu boleh, ya, seperti firman Tuhan, marah boleh, menegur boleh, tapi tidak dengan kasar. Misalnya gini, dasar kamu pasti anak nakal. Kita tidak boleh kata-kata itu, karena kata-kata itu akan masuk ke dalam pikiran yang anak kita atau teman kita yang dikatakan seperti itu, otomatis dia ngomong, oh iya, oh aku ternyata nakal ya, aku ini ternyata jahat ya. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, memang akibat itu pasti ada. Apa yang kita katakan itu pasti ada. Nah, caranya gimana sih, Kak? Supaya bisa menjaga mulutku nih loh, Kak. Memang aku kadang kalau coba adik-adik, kalau main game sama-sama atau main game kalah, kadang gini, aduh bodoh aku. Nah, itu kadang-kadang kita nggak boleh, sadar nggak sadar itu akan kamu perkatakan buat dirimu. Loh, nanti kalau iblis dengan bener kamu anak bodoh, bener kamu anak nggak sopan. Nah, tapi Tuhan nggak ingin seperti itu. Anak-anak Tuhan inginkan bahwa kalian anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi pelaku firman. Ya, gimana caranya supaya kita bisa menjaga mulut kita untuk mulut kita ini terus memuliakan nama Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, caranya yang pertama kita harus menjaga lidah kita, ya, jaga mulut kita. Nah, caranya gimana ya, Kak? Cara menjaga mulut dan lidah kita. Nah, perbanyak kalian membaca firman tentunya. Kalau kalian lihatnya gamenya terus apa? Gamenya jotos-jotosan. Wah, kalau tak jotos sekali aku jotos 5 kali biar aku menang. Ya memang game seperti itu, mengajarkan membalas yang lebih kencang lagi, membalas yang lebih hebat lagi kepada musuhmu. Tapi kalau firman Tuhan, coba kalau adik-adik semua lagi dimusuhin atau diperlakukan tidak adil kepada teman-temanmu, apa kamu gini, awas ya, kamu memperlakukan aku yang kayak gitu, emangnya aku gak bisa balas kamu lebih gede lagi, lebih kasar lagi dari apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kita sudah sering membaca firman Tuhan pasti Roh Kudus ingatkan kita. Kata Roh Kudus, penolong yang setia buat kita. Jangan, kamu anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan loh, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Nah, temanmu itu adalah sesamamu. Nah, musuhmu juga itu berarti sesamamu. Kita jangan seperti itu. Oh iya, kita tidak akan mengumpat, oh dasar kamu, oh tidak jadi. Baru mau, oh ya Tuhan, ya Roh Kudus, aku mau. Lah, padahal apa? Tuhan ajarkan, oh kamu berkati aja, doa, oh Tuhan. Memang enggak gampang untuk berdoa buat musuh kita, buat teman-teman yang sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik buat kita. Tapi kita belajar, saat kita belajar, Tuhan, aku memberkati si A, Tuhan, dia kok kasar hari ini sama aku, dia kok tidak sopan ya Tuhan sama aku. Tapi saat kita berdoa, selesai amin, Kak Esther percaya bahwa ada damai sejahtera dalam hidupmu,
ada sukacita. Nah, kamu akan diejek, kamu diperlakukan tidak sopan, kamu akan tetap seperti ini, senyum. Nah, karena dia apa? Tahu dia punya Tuhan yang hidup. Dia nggak cuman kata-kata itu aku tolak, aku bukan anak nakal, aku bukan anak yang seperti mereka katakan, yang tidak sopan, tapi aku anak Tuhan yang luar biasa. Nah, itu akan mengubah hidupmu. Tapi kalau kamu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca renungan, nggak bahkan mumpung ini ibadah akikah online, biarin aja deh. Nah, aku nggak ibadah. Nah, padahal justru kita harus membangun iman kita dengan apa? Mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kita adik-adik ini bertumbuh imannya, tetap percaya di saat pandemi seperti ini. Mungkin gimana sih kak? Ini pandemi nggak selesai seperti ini. Nggak enak lah kayak gini nih. Coba kalau aku gereja, lebih baik aku nggak baca Alkitab lah. Aku juga nggak mau beribadah. Nah, kalau seperti itu kalian mau jadi generasi kayak apa? Nah, ya kita mau kembali bahwa kita harus belajar menjaga mulut kita dengan membaca Alkitab setiap hari. Itu harus adik-adik supaya kamu mengerti, bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Juga yang kedua, tentunya kalian berdoa. Setiap hari berdoa, Tuhan, hari ini, pagi ini aku udah bangun tidur. Aku mau memasuki hari ini. Aku mau sekolah, aku mau aktivitas di rumah, sekolah online. Aku mau melakukan segala sesuatunya. Tolong aku, Roh Kudus, supaya mulutku berkata dengan yang baik, supaya aku menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bahwa selain menjaga dengan membaca Alkitab, berdoa, kita hiduplah dalam buah-buah roh. Ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengajarkan kepada kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini sudah sangat cukup ya. Kalau buah-buah roh itu ada dalam diri kita, diri adik-adik, tidak akan kita mulut kita ngomong sembarangan, karena kita bisa menguasai. Saat kita mau diperlakukan tidak baik, kita mau mengatakan, awas kamu, dia ngomong gini, oh iya aku harus menguasai diriku supaya aku berkata lemah lembut. Nah, selain menguasai diri lemah lembut, oh iya, tolong ya kamu jangan ngomongin lagi dong yang kasar sama aku kan nggak mau seperti itu, aku mau ditegur dengan baik-baik, seperti itu ya. Ada kasih, sukacita. Wah, sukacita tuh rasanya luar biasa ya, penuh damai sejahtera, sabar ya, sabar menghadapi segala sesuatu ya, melakukan kebaikan dan setia. Nah, adik-adik, mari kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita nggak perlu lama-lama, tapi Kak Esther minta ya supaya mulut kita ini dijaga untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat. Ataupun sebaliknya, adik-adik mau biarin mulutku gini. Nah, kalau kalian tetap tidak mau menjaga mulutmu untuk kemuliaan nama Tuhan, kalian mau ngomong sembarangan, ngomong yang kasar, ngomong yang bohong, ngomong yang tidak betul. Nah, kalian mau jadi apa? Nah ya, kita mau belajar, kita mau senantiasa 1 minggu ini, mulai hari ini setelah kalian mendengar, belajar lakukan firman Tuhan, membaca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus supaya memampukan kalian untuk menjaga mulut kalian ya. Mari kita mau berdoa. Esther minta ya, jangan sekali lagi suka menggerutu, suka mulutnya seperti ini ya, atau bahkan geram, mudah marah, mudah emosi. Nah, tapi kuasailah dirimu supaya kamu menjadi anak yang penuh dengan sukacita ya. Ini penuh dengan damai sejahtera dan dia penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Nah ya, setelah kalian mendengar, oh ya Kak, aku bener-bener, aku kadang ngomong sembarangan, aku ngomong kasar, aku ngomong yang tidak baik, aku mau janji Kak, pagi ini aku ingin diubah oleh Tuhan supaya mulutku berkata yang baik. Jadi saat kalian walaupun di rumah, kalian tetap bertumbuh, kalian jadi berkat, menjadi kesukaan siapa sih? Menjadi kesukaan nomor satu, kesukaan Tuhan Yesus. Kedua, orang tua kalian bangga, oh ini loh anakku walaupun ikutnya online, oh anakku walaupun setiap hari baca Alkitab loh, setiap hari anakku berdoa. Lihat tuh, orang lain akan melihat, oh ya anaknya kok sopan, oh anaknya kok penuh dengan sukacita, anaknya kok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan buat kita semua. Juga kakak-kakak di tempat ini juga merindukan bahwa saatnya nanti kalau boleh ibadah offline, kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Banyak kesaksian yang kalian sampaikan menjadi berkat di lingkungan kita semua. Mari kita berdoa. Adik-adik, yuk tutup matamu. Kita berdoa. Kalau engkau ingin menjaga mulutmu dengan sungguh-sungguh, taruh tanganmu di dadamu. Nanti Kak Esther akan berdoa buat kita semua. Bapa yang baik, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengampuni kami. Seringkali kami berbicara, mengatakan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu, kata-kata yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan yang tidak sopan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami menjaga mulut kami, supaya mulut kami memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang memberikan pengharapan, dan kata-kata yang menjadi berkat. Dan biarlah setiap perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, setiap hari, setiap saat Engkau mengingatkan kami agar kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi orang tua kami, kesukaan bagi semua lingkungan kami, dan kami akan melihat kemuliaan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terus pimpin kami menjadi anak-anak AKEGA yang sehat, yang kuat, dan yang penuh dengan semangat, tidak pernah mengeluh, tetapi kami percaya Tuhan menjaga hidupan kami, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah berdoa dan berjanji. Nah, minggu ini kita tidak membuat prakarya, tapi Kak Esther mengajak kalian merekam, ya, merekam bahwa hanya adik-adik yang mau berjanji. Yang berjanji apa ya Kak? Menjaga mulut untuk memuliakan nama Tuhan. Nanti adik-adik rekam gini ya, misalkan contohnya, hai, aku Esther, aku mau menjaga mulutku supaya mulutku berkata yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu gitu aja. Atau supaya mulutku selalu meninggikan nama Tuhan, atau apapun terserah, pokoknya janjimu kepada Tuhan. Nah itu kalau adik-adik setelah video itu kirimkan kepada kakak-kakak koordinator guru kalian semua, dan nanti yang kita akan cuplikan itu akan kita tayangkan kepada AKEGA di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih buat semuanya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye. Nah adik-adik, kalian sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa selalu ibadah online setiap minggu dengan link yang diberikan, dikirimkan oleh kakak-kakak AKEGA. Ya, yang kedua, tetap menjaga 5M. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan ada dalam lindungan Tuhan. Yang ketiga, bagi adik-adik yang sudah mengirimkan video pada minggu-minggu yang lalu,
gerak dan lagu, kalian akan mendapatkan hadiah. Nah, kalian baca nih di atas nih ya, ada nama-nama yang tertera. Ya, kalian dapat mengambil hadiah di sekretariat. Pada hari apa, Kak? Hari Selasa sampai Jumat. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 2 siang. Kalian dapat mengambil kepada Kak Ning ya hadiah itu. Ya, terima kasih buat adik-adik yang selalu kreatif, yang selalu setia ya dalam memberikan video-video, dalam menanggapi prakarya dan semuanya. Dan yang terakhir, jangan lupa pesan dari Kak Esther tadi, kalian mengirimkan video kembali bahwa kalian berjanji menjaga mulut kalian dan kirimkan video itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.